Di mana-mana sudah banyak spanduk tulisannya kurban. Kalau di Cepet ya bilangnya bukan kurban, korban. Kalau tulisan Arabnya kurban. Asal katanya 3 huruf, korba, korba, artinya dekat. Bahasa Indonesianya dekat. Maka kalau ada yang tanya apa arti kata dari kurban, jawabannya adalah dekat. Maka beli hewan kurban biar kita sama Allah jadi dekat. Sama-sama beli hewan kurban, tujuannya biar kita sama Allah jadi apa? Dekat. Saya tanya, Allah butuh kita apa kita butuh Allah? Maka kalau kita enggak berkorban, Allah itu rugi apa tidak? Maka kita berkorban sebenarnya tujuannya adalah itu kurban, itu amalan kita akan kembali buat siapa? Kita. Inna aqwaina fasolli li rabbika. Ada kata wanhar, artinya menyembelih. Maka Idul Adha disebut juga Idul Nahri, kembali nyembelih atau nyembelih. Sebenarnya nahar itu artinya bahasa saya nyebutnya lek-lekan. Nih, maka kalau menyembelih hewan kurban, pilihlah yang nih, bongkol, tenggorokan, kerongkongan. Namanya apa? Nahar. Maka hari Idul Adha disebut juga dengan Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji. Sama-sama. Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji, Idul Nahri. Ada 4 nama julukan hari raya apa tadi? Idul Adha. Kata wanhar maka menyembelihlah. Sebelumnya fasolli itu ada pendapat ulama tafsir, maka sholatlah maksudnya adalah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha karena Allah di Rabbik, karena Allah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi, sesungguhnya sholatnya hanya karena siapa? Maka fasolli li rabbik. Apa yang terjadi Ustaz? Sholatlah untuk Tuhanmu, sholatlah karena Allah. Ada pendapat sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, wanhar langsung maka menyembelih hewan kurban sebelum Id apa setelah sholat Id? Maka setelah sholat Id, sebelum sholat Id seperti daging biasa, tapi setelah sholat Id itu hukumnya kurban. Dari situlah maka ulama Imam Hanafi mengatakan, Imam Hanafi, kurban bukan sunnah tapi hukumnya wajib. Kata pendapatnya Imam. Tapi kebanyakan ulama bukan menghukumi wajib tapi menghukumi sunnah. Apa tadi? Sunnahnya yang ditekankan namanya sunnah mu'akkadah. Bareng-bareng. Sunnah mu'akkadah. Kecuali Bapak bilang begini, kalau tanah saya laku semeter 20 juta, maka saya janji akan kurban. Itu kalau tanah laku kambing apa sapi? Tiba-tiba tanahnya laku, maka kurban sapi bukan lagi sunnah, tapi karena sudah bernazar. Kedua, nah, Bapak umur panjang punya niatan kurban. Kalau Bapak meninggal belum berkurban, kamu ya yang kurbankan, maka ini menjadi buat ahli warisnya, yaitu karena sudah berwasiat. Maka kalau begitu dia akan menjadi wajib. Kalau sudah bernazar juga berwasiat. Hukumnya mah sebenarnya bukan wajib, tapi hukumnya adalah apa? Sunnah. Ustaz, apa keutamaan orang
biasanya orang sebelum memotong hewan kurban menyiapkan lubang. Biasanya ada juga lubang permanen, itu adalah lubang air. Tujuannya untuk tempat darah. Ternyata Nabi pernah berpesan kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyataki fashhadiha." Bangun, saksikan hewan kurbanmu sedang dipotong. Maka menyaksikan hewan kurban sedang dipotong afdol. Apa tadi? Afdol. Apa setelah itu Ustaz? Fa innahu yughfar laki inda awwali qatra. Sini yuk. Tetesan syuruk ya. Itu suara apa? Ya Allah, yang handphone bunyi, semoga pakai nomor sehat. Tetesan-tetesan darah hewan kurban, Nabi mengatakan apa yang terjadi Ustaz? Kullu zambin amiltihi, dosa-dosamu Allah ampuni. Berarti kalau begitu membeli hewan kurban dan hewan kurban kita disembelih tanpa disadari menghapuskan dosa. Maka jamaah haji diampunin dosanya karena mereka ibadah haji, kita diampunin dosanya karena berkurban. Maka kurban adalah menghapuskan dosa. Harga kambing, domba 3 jutaan, tanpa disadari gugurlah dosa-dosa kita karena dengan membeli hewan kurban. Kedua, Nabi mengatakan dalam hadis rawahu Abu Dawud, bikulli sya'ratin minasufi hasanah, setiap bulu, sehelai bulu kurban bernilai pahala. Dalam seekor domba ada berapa bulu, maka itu bernilai pahala. Maka itu bernilai apa tadi? Pahala. Maka kurban yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua meraih pahala. Ketiga, manusia keluar dari kuburan 3 kelompok, dihafalkan ini: musya, jalan kaki; rukban, naiki kendaraan; yang syuna ala wujuhihim, pala di bawah, kaki di atas. Jalan kaki, naiki kendaraan, kepala di atas, ke bawah, kaki di kepala di bawah, kaki di atas. Yang paling mulia di antara 3 kelompok ini adalah rukban, yang naiki kendaraan. Kendaraannya apa Ustaz? Bukan dari hadis, hanya pendapat beberapa ulama mengatakan kendaraannya adalah hewan kurban yang dia kurbankan semasa dia masih hidup. Tapi hewan kurbannya tentulah berubah ketimbang hewan kurban yang di dunia. Maka apabila bapak berat badan di angka 90-an, beli kambingnya cuma mampu 2,5 juta-an, jangan pernah bilang nanti nih kambing saya tunggangi mencret. Tidak ada kata itu, karena semuanya pastilah berubah. Bisa dipahami semuanya ya. Berarti kalau begitu, apabila ada yang mengatakan ditunggangi, wallahu a'lam, itu hanya pendapat. Maka Nabi mengatakan apa? Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha. Di depan semua palanya kambing atau sapi ada kornun, yaitu tanduk. Maka pilihlah kalau beli hewan kurban yang ada tanduknya. Wa azlafiha, nanti orang yang berkurban membawa kuku. Wa ashariha, juga membawa bulu. Artinya tanduknya, kukunya, bulunya jadi saksi. Adapun hewan kurban yang tidak bertanduk, jika tidak salah namanya dugul. Apa namanya? Pilih mana? Hewan kurban bertanduk tapi badannya kurus, hewan kurban enggak bertanduk tapi sehat umum.
Wahai Hanif jawab, hewan bertanduk tapi kurus, hewan nggak bertanduk tapi besar gemuk, pilih mana? Maka tanduk bukan jadi ukuran pertama. Ukuran pertama adalah sehat, besar, gemuk, dan otomatis harganya pun terakhir. Boleh nggak Ustaz saya memakan daging hewan kurban yang saya sembelih? Suratnya Al-Hajj, fakulu minha, makanlah. Maka apabila ada yang berkurban, minta satu pahanya, silakan. Sebagian diberikan kepada yang lain. Asal jangan sampai itu yang kurban bilang sama panitia kurban, ini kambing saya, domba saya, tolong dong saya pesen 4 paha dan 13 kantong. Itu bukan kurban, namanya numpang. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak kayak begitu? Orang mana tinggalnya? Pokoknya Pondok Raji bagus-bagus semuanya. Bisa dipahami semuanya ya. Nah, hadapkanlah itu hewan kurban kepalanya ke arah, sama-sama. Hadapkanlah itu kepala kambing ke arah kiblat. Potonglah, baca Bismillah. Maka menjadi makruh bagi jagal mengasah golok atau pisau di depan mata kambing. Maka ini tidak disukai dalam Islam, apalagi dengan ucapan. Goloknya diasah, pisau diasah depan mata kambing dan bilang, kamu tahu nggak ini pisau buat nyembelih kamu. Maka bayangilah wahai jagal, ketika jagal berada kayak kambing dan ngomong, wahai jagal ini pisau buat kamu. Ini menjadi apa? Stres kambingnya. Makanya kalau begitu boleh jadi kambing dagingnya dimakan kok terasa tidak nyaman, karena dimulai dari perlakuan di saat panitia kurban dibilang sama jagal, ambil domba atau kambing nomor 17. Maka dia ngambil nomor 17. Setelah itu dia ngomong sama nomor 18 dan yang lainnya, setelah ini kamu semua dipotong. Wahai yang ngambil panitia kurban kambing, bayangilah jika kamu antri untuk dipotong di padang mahsyar. Berarti kalau begitu kita menjaga perlakuan kepada hewan kurban, karena sesungguhnya mereka itu semua bertasbih, hanya saja kita tidak tahu cara mereka bertasbih. Dan tutup, boleh nggak beli hewan kurban dengan cara nawar? Boleh nggak beli hewan kurban dengan cara nawar? Jangan ragu. Boleh nawar nggak? Alhamdulillah sudah jalan 14 tahun saya jualan hewan kurban. Tapi dari Masjid At-Taqwa nggak pernah ada yang beli. Apa yang terjadi Ustaz? Dan selama jamaah beli sama saya, tidak pernah ada yang tawar. Saya yakin dia nggak tega sama ustaznya. Setelah apa saya Ustaz? Maka silakan menawar hukumnya boleh. Tapi banyak orang yang nawarnya pun kebangetan. Maka yang jualan harus sabar. Domba modalnya aja nggak dapat 4 juta, ditawar 2.750.000. Ini keterlaluan. Bahkan yang nawar jamaah ke ustadznya lagi. La haula wala quwata. Bahkan berapa banyak orang beli kambing domba ngincernya malam takbiran, karena berharap biar harganya, akhirnya mau nggak mau dijual juga ketimbang nggak laku. Ya, semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Sekarang saya berharap kurang lebih 28 hari lagi hari Idul Adha. Sisihkan, tabungkan, beli hewan kurban, itu akan jadi saksi. Ada nggak rokok sehari sebungkus mampu, tapi beli kambing seharga 3 juta nggak mampu? Ada yang begitu? Ada. Daerah mana? Cipete. Jadi kalau begitu, menabunglah, semangat berkurban, siapkan niat diri kita, dan semoga Allah terima hewan kurban kita. Dan pesan saya, nanti tanggal 8 Juni 1 Zulhijjah, mau puasa 1 Zulhijjah silakan, tapi jangan sampai lewat puasanya H-1 sehari menjelang Idul Adha, namanya hari Arafah. Jamaah haji pada wukuf, kita yang
nggak wukuf ngapain? Puasa. Maka jamaah haji nggak puasa karena Nabi disodorkan susu, beliau meminumnya. Tapi kita puasa 1 hari, dosa kita Allah ampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga yang berkurban banyak menghidupkan syiar Islam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bilang semangat ibadah, jawab ya insya Allah. Semangat ibadah, semangat menghidupkan masjid, semangat berniat untuk kurban. Semoga Allah panjangkan usia kita dan diampuni dosa kita. Salam